Berikut ini akan saya sampaikan bagaimana tutorial membuat grafik dari persamaan kuadrat, yang mana soalnya sudah ada, tinggal saya tunjukkan. Di sini ada gambar grafik persamaan kuadrat dari persamaan f(x) sama dengan x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x di mana y sama dengan 0. Di sini bisa kita hitung berikut ini. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Di sini kita buat substitusi, yang mana nanti kalau misalkan dikalikan itu hasilnya plus 15, kalau dijumlahkan itu sama dengan min 8. Maka bisa kita buat di sini di awalnya seperti ini, x dikurangi berapa dikalikan x dikurangi berapa. Jadi angka yang kalau dikalikan itu hasilnya 15, kalau dijumlah itu nilainya 8. Maka bisa kita tentukan 3 dengan 5. Nah, karena di sini x sama dengan x min 3, x min 5, maka hasil akhir dari x adalah sama dengan 5 atau x sama dengan 3. Kemudian berikutnya yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu y di mana x sama dengan 0. Persamaannya masih tetap x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 kita masukkan di persamaan ini, maka 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 plus 15, maka hasilnya adalah 0 kuadrat hasilnya 0, kemudian 8 kali 0 itu 0, kemudian plus 15, maka y sama dengan 15. Maka koordinatnya adalah, jadi koordinatnya yaitu 0,15, karena di sini x nilainya 0, kemudian y nya 15. Kemudian titik balik terhadap sumbu x, titik balik terhadap sumbu y ke sumbu x. Di sini kita bisa membuat definisi koefisien a, b dan c nya. Kalau misalkan di sini y sama dengan x kuadrat min 8x plus 15, maka a itu adalah nilainya 1, karena x kuadrat itu koefisiennya 1, kemudian b itu adalah min 8, kemudian c adalah plus 15. Ini plus ya. Kemudian untuk menentukan titik balik, kita tentukan dulu yang pertama yaitu xp. Dari koordinat x itu bisa dihitung dari min b dibagi 2a. Maka b di sini nilainya min 8, kita masukkan min 8, kemudian a nilainya 1. Maka bisa dihitung negatif kali negatif 8, nilainya 8 dibagi 2 kali 1 2, maka xp sama dengan 8 dibagi 2 nilainya 4. Kemudian koordinat yp nya di sini ada dua cara, nanti bisa dipilih yang mana. Cara yang pertama yaitu yp sama dengan min d besar dibagi 4a, di mana d besar itu nilainya adalah b kuadrat min 4c ya. Kemudian b kecil ini nilainya bisa dilihat di sini, yang atas tadi min 8, kita masukkan min 8 kuadrat, kemudian dikurangi 4a, a nya 1, c nya 15.
kemudian dibagi 4A, 4 kali 1. Min 8 kuadrat nilainya 64, kemudian negatif 4 kali 1 kali 15 yaitu min 60, kemudian 64 dikurangi 60 nilainya 4, berarti negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu YP sama dengan FXP. Ya, di sini XP ada tambahan P. Jadi FXP. Maka bisa kita tuliskan YP sama dengan FXP. XP di sini nilainya 4. Ya, di sini nilainya 4. Kemudian YP di sini persamaannya adalah X kuadrat min 8X plus 15. Maka dimasukkan X nya, berarti 4 pangkat 2 dikurangi 8 kali 4 plus 15. 4 kuadrat 16 dikurangi 8 kali 4 32 plus 15, maka 16 dikurangi 32 min 16 plus 15, hasilnya negatif 1, sehingga koordinat titik baliknya adalah 4, min 1. Mudah-mudahan jelas. Kemudian selanjutnya kita buat grafiknya dengan menggunakan fasilitas Excel. Mungkin bisa kita lihat di sini tampilan Excelnya yang sudah jadi. Kalau kita lihat di sini Fx sama dengan X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Nah, kalau kita lihat di sini saya perbesar. Nah, ini adalah gambar dari persamaan kuadratnya. Kemudian ini nilai-nilai yang sudah ada. Tetapi di sini akan saya coba menjelaskannya mulai dari awal. Kita hapus saja ini dulu. Grafiknya juga saya hapus. X ya, jadi nilai X ini bebas. Misalkan kita buat nilai X nya min 6, kemudian di sini min 5, kemudian kita klik di sini, kemudian kita coba blok 2 sel ini. Kemudian untuk melanjutkan sel berikutnya, di sini ada titik kotak hitam di bagian bawah kanan. Nah, kalau sudah keluar tanda plus seperti ini, kita klik, kita tahan, kemudian kita geser sehingga keluar seperti ini. Nah, kemudian kita lepas. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang Fx yang di bawahnya, maka kita harus membuat suatu rumusan. Ya, kita harus membuat rumusan seperti yang ada di persamaan kuadratnya ini. Berarti kita buat sama dengan, kemudian kurung buka X ya, X kemudian dikalikan tanda bintang kali X lagi, kemudian kita tutup kurung, kemudian dikurangi 8. Kita buka kurung dulu, 8 kali X, berarti ini ya, C4 ini, kemudian kurung tutup plus 15. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, C4 ini adalah mewakili nilai X, kemudian kali X dikurangi 8X plus 15, kemudian kita enter. Nah, akan keluar seperti ini. Kemudian selanjutnya rumus yang sudah ada ini kita pilih, kemudian sama seperti halnya yang tadi, caranya kita klik tanda hitam di bagian bawah,
kemudian kita tekan, kita tahan, kemudian kita geser sampai pada bagian sel yang diinginkan. Kemudian kalau sudah cukup kita lepas. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah pada tahap ini, kita bisa membuat grafiknya. Kita lihat di sini tampilan menu insert ya, pilih insert, kemudian bergeser ke kanan. Di sini ada pilihan scatter, kemudian kita klik, kita pilih yang sebelah kanan yang paling atas, kita klik. Nah, kemudian nanti akan keluar seperti ini ya. Kenapa kok tidak ada gambarnya? Karena kita belum mengeblok ya. Kita hapus dulu. Jadi agar grafik ini bisa tampil, maka ini harus diblok dulu. Ini kita blok dulu. Setelah kita blok, baru kita pilih insert, kemudian pilihan scatter, kemudian pilih model grafiknya. Nah, kemudian keluar grafiknya seperti ini. Mungkin tampilannya agak saya perbesar, saya kurangi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini keluar grafiknya. Nah, tadi kalau kita sudah hitung tadi bahwasanya untuk nilai ini titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada pada X5 dan 3. X3 dan 5 ya. Berarti di sini. Nah, ini. Jadi yang memotong pada sumbu X itu adalah posisi pada X3 dan 5. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi di daerah ini itu ada titik potong X dan Y. Jadi kalau X di sini ada 3 dan 5 ya. Kemudian kita lihat lagi tadi untuk titik potong yang memotong sumbu Y. Ini adalah 0,15. Kalau kita perhatikan, nah ini berarti 0,15. Nah, itu ya 0,15. Berarti fx-nya 0,15. Kemudian tadi yang ini x-nya 3 sama 5 ya. Kemudian tadi yang sudah kita hitung tadi juga titik baliknya. Titik baliknya adalah 4,-1. Kalau kita lihat di sini di Excelnya bisa kita lihat X 4,-1. Nah, ternyata di sini ada 4-1. Nah, ini adalah titik baliknya. Yaitu adalah titik baliknya. Nah, ini saya tandai warna kuning. Jadi 4,-1 jadi sama dengan yang sudah kita hitung tadi. 4-1 itu adalah titik balik. Ini adalah titik balik. Nah, itu adalah titik balik ya. 4-1. Nah, mungkin kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja memberi pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.